Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Seperti biasa ya. Kita teriakan yel-yelnya dulu. Yang kompak ya. Salam pekerja hebat. Luar biasa. Salam kompak. Luar biasa. Luar biasa. Sukses. Oke. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul briefing pagi di hari Kamis ini. Jadi seperti biasa kita akan bahas ya instruksi-instruksi yang harus kita kerjakan. Jadi yang pertama yaitu kita harus mempunyai rasa jiwa terhadap mesin. Jadi rasa dan jiwa terhadap mesin kalian yang dipergunakan sehari-hari. Jadi beberapa hari yang lalu mesin kita selalu rusak ya. Nah, jadi kita itu harus memahami mesin yang sedang kita pergunakan sehari-hari. Jadi bila mana ada rasa keanehan dari sebuah mesin, jadi jiwa kita lah yang harus memahami. Apa itu harus memahami? Contohnya bila mana ada mesin yang rasanya beda atau bunyinya beda, cobalah kita periksa kembali. Jangan sampai mesinnya artinya meledak. Jadi dalam arti bunyi apa ya, kencang jedug gitu. Itu nanti mengakibatkan mesinnya bisa patah ya. Kalau ada mesin yang artinya lain, biasanya kita pergunakan lancar, tetapi ini kok beda, itu harus diperiksa ya. Jangan artinya mesin aneh, kalian tidak tahu, tidak memahami di kondisi mesin, tidak menjiwai di sebuah mesin ya. Jadi kita harus mempunyai rasa dan jiwa terhadap mesin itu sendiri. Jadi jangan sampai mesin kita selalu rusak ya. Apalagi ada unsur kesengajaan. Yang berikutnya, di tempat kita ini, di tempat kerja kita ini masih sering adanya penyakit AIDS. Jadi penyakit AIDS ini dalam arti alfa izin dikit-dikit sakit. Jadi tolong yang merasa sering tidak masuk, jadi tolonglah diperbaiki ya. Karena kan itu bisa mempengaruhi kinerja kontrak kalian juga. Jadi sudah beberapa kali saya bilang, mungkin briefing yang lalu udah diutarakan juga masalah penyakit AIDS ini. Jadi dalam kata arti alfa izin dikit-dikit sakit ya. Jadi tolong yang sering alfa atau izin tolong diperbaiki ya. Dikarenakan di sini kita orangnya sangat fresh. Jadi yang menggantikannya pun di saat ada waktu senggang doang. Jadi kalau misalkan dia sedang bekerja ya dia harus kembali ke pekerjaannya dia. Karena kita di sini orangnya ngepres, kita minta bantuan dari orang Emulsion juga, di sana juga sering kejadian penyakit AIDS kayak begini. Ya. Jadi tolong dirubah ya. Terus yang berikutnya, pinjam barang orang lain, bekasnya harus dibersihkan atau dicuci lagi ya. Jadi contohnya, kalau kita pinjam tangkinya orang, yang kita pakai itu tangkinya nanti harus dibersihkan lagi. Contohnya lagi, kalau kita pinjam ember tetangga, artinya dari sebuah kelompok lain, itu nanti tolong
embernya dibersihkan lagi. Ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Kayak angkasa. Ya itu. Jadi tolong nanti bila mana pinjam barang, jadi harus dibersihkan ya. Jangan sembarangan habis pinjam kayak orang ngising di sawah. Ya. Habis jadi habis berak tinggalin kalau di sawah itu. Contohnya ya di sini kerja, kalau artinya pinjem barangnya kotor, udah kita pergi, nggak dibersihin itu. Jadi tolong yang sifatnya begitu ya. Kita kan di sini sering melakukan 5R, sering briefing 5R. Jadi tolong kalau ada yang seperti itu, tolong langsung dibersihkan. Yang berikutnya, ini jangan saling mengatohkan temannya ya. Jadi bahasa Indonesianya apa ya atoh itu? Mengandalkan. Ya, mengandalkan. Jadi jangan saling mengandalkan temannya. Jadi kita di sini kerja, ayo kita bareng-bareng dalam sebuah bekerja, dalam sebuah tim, kita harus kompak. Seperti yang ada di slogan kita ya. Jadi jangan saling mengandalkan temannya. Contohnya kemarin lah, temannya ke WC, disangka ngambil kaleng. Ya. Ojek. Di sini kita menunggu temannya yang sedang ngambil kaleng, ternyata bukan ngambil kaleng, ngising ke WC. Jadi jangan saling mengandalkan ya. Jadi artinya kita di sini kok lama gitu, ini kok lama. Jadi kita harus artinya cross check di tempatnya. Jadi kalau kita temannya nggak datang-datang, cek apakah benar itu ngambil kaleng, apakah itu ke WC atau di mana gitu. Jadi jangan mengandalkan temannya, kita harus sama cross check ya. Jadi yang berikutnya, ini untuk bagian atas, bagian warna, tangki yang tebal, bekas ngulit, bekas cat yang ngulit itu harus dibersihkan. Jadi bekas bagian warna ini, kalau tangkinya tebal, apalagi yang bekas ada kulit pinggiran-pinggirannya itu, nanti tolong jangan menunggu besok ya. Jadi kalau kita lihat di situ harus dibersihkan ya. Karena bekas ngulit itu kalau nanti ditimpa lagi, itu nanti lama-lama akan jadi tebal ya. Takutnya nanti pas ada pengontrolan, nah siapa yang disalahkan? Jadi saya artinya mengutarakan, saya menyuruh untuk bagian atas kebersihannya tolong dijaga. Jadi tolong kalau ada yang tangki tebal atau tangkinya kotor, nanti dibersihkan ya. Terus yang berikutnya, yang narik kaleng harus berhati-hati karena tali yang digunakan untuk ikat kaleng tidak stabil. Jadi untuk saat ini tali buat ngikat kalengnya itu tidak stabil karena ada yang artinya ada yang gede, ada yang kecil. Sudah dikonfirmasikan kemarin sama Pak Sutris. Jadi ya kronologisnya mungkin barangnya kayak modelnya jelek ya. Jadi untuk orang kaleng nanti tolong berhati-hati pas bila mana ada tanjakan-tanjakan, kita tolong suruh teman salah satu aja suruh jagain dari belakang atau dari depan. Jadi jangan sungkan minta orang satu, daripada kita roboh minta orangnya lebih banyak ya. Jadi beresin berapa orang di sini. Jadi tolong minta orang artinya satu buat ngedampingin buat nanjak di tanjakan sebelah sini atau sebelah sana ya. Terus yang berikutnya ini tali rapia. Tali rapia itu, jadi tolong pas kita saat kerja, tali rapianya itu kita wadain ke kardus supaya kelihatannya rapi. Terus jangan dibuang ke belakang mesin ya. Jadi biasanya kita kalau sedang ngaleng ya, bagian belakang ngaleng,
itu tali rapiannya dibuangnya kadang di belakang mesin. Jadi di belakang mesin itu si roda asnya itu berputar. Saya lihat kemarin hampir ya, nirmis, hampir ada kejadian itu roda mesinnya itu kegubet. Kelibet. Jadi kelibet sama si tali rapia itu. Jadi kalau saya nggak tahu itu mungkin entah menimbulkan macet, entah menimbulkan kerusakan pada mesin karena rodanya itu kelilit sama tali rapia yang dibuang di belakang tadi itu. Jadi tolong tali rapia nanti seharusnya disiapkan kardus biar nggak acak-acakan setelah kita selesai packing, terus tali rapianya kita buang ke tempatnya. Terus yang berikutnya, ini setiap kali saya briefing ya. Jadi teman-teman jangan merasa tersinggung ya, jangan merasa terluka. Jadi saat saya sedang briefing, lakukanlah pekerjaan sesuai prosedurnya masing-masing. Jadi untuk 5R ya, untuk 5R tetap kita harus jaga, tetap kita adakan pengecetan. Jadi yang seperti saya bilang, pengecetan tidak harus semua langsung kelar. Jadi kita per hari itu sedikit demi sedikit pengecetannya. Jadi lama-lama tempat kita ini mungkin akan lebih bagus lagi ya. Jadi untuk 5R, untuk semua bagian, kalau garis-garisnya pada hilang, tolong digarisin lagi. Entah itu bagian belakang, bagian atas, ya, bagian packing, semua garis pedestriannya itu harus dicat ulang kalau yang udah tidak jelas ya. Kalau masalah catnya itu saya sudah siapkan di tempat saya. Kemarin ada 20 kilo, mungkin sekarang udah mengurang ya karena kemarin anak kaleng juga minta. Jadi setiap waktu ada senggang, kita cat lah antara 1 meter, 2 meter. Nggak usah langsung sekaligus kalau kita sedang ada pekerjaan yang lain. Jadi 5R-nya artinya jangan sampai mengganggu pekerjaan kalian masing-masing. Jadi pekerjaan mengecat untuk 1 meter, 2 meter paling berapa menit sih? Ya, jadi tidak nyampe untuk 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi supaya tempat kita ini rapi, enak. Jadi enak dipandang, sedap dipandang, rapi, nyaman digunakan. Mungkin briefing kali ini disudahi. Mungkin ada yang bertanya? Cukup? Itu Renyom nih. Pak Dori kemarin yang masalah slogan 5R Belum, tinggal ngambil doang. oh, udah bikin. Ya, nanti tolong nanti dipercepat slogannya, nanti kita tempel supaya pada mengerti ya. Jadi semoga briefing kali ini bermanfaat. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.